Halo semuanya, kenalin nama gua Maman di channel Mahasiswa Apatis. Kali ini gue sedikit bakalan cerita tentang masalah-masalah yang barusan gue alami lagi, dan ada juga mungkin beberapa topik yang bakalan gue ceritain, yang dimana itu gue tuh sekarang lagi masalah kayak gelisah-gelisahnya tentang masa depan gue, ya kan, dan bagaimana gue kedepannya gitu. Itu terus yang terus gue mikirin dalam pikiran gue. Tapi sekarang gue juga bukan berarti cuma tinggal doang, bukan cuma tinggal diam doang. Gue juga mencari cara bagaimana agar keluar dari situasi itu. Ya sekarang gue tuh udah mulai ngatur rencana dengan teman gue, dengan adanya membeli peralatannya, ya kan, yaitu apa ya, membuat konten di luar, dengan ada beberapa jenis konten yang di luar, ya kan, mulai dari sosial eksperimen, dan juga bakal nanya-nanya lagi kayak interview gitu, dan mungkin ada referensi dari konten-konten lagi yang bakal muncul ke depannya, ya kan. Dan gue berharap dengan adanya niat ini, ya ini adalah awal permulaan dari semuanya. Gue harap teman gue yang ingin menemani gue dalam proses ini, ya kan, tetap selalu gitu bersama apapun yang terjadi. Ingat tujuan kita dan ingat rencana kita untuk mencapai mimpi kita bareng-bareng. Gue pengen jadi content creator bukan semata hanya pengen kaya, akan tetapi ya ada beberapa faktor yang pengen gue jadiin value gue gitu. Contohnya juga gue tuh pengen ngebantu orang yang lagi kesusahan, ya kan. Aku tuh pernah lihat di beberapa video orang kaya, ya kan, orang kaya di sampingnya ada orang yang kurang mampu, memaaf, miskin, yang kayak apa namanya, meminta bantuan, ya kan, misalnya belum makan dan lain-lainnya. Dia tuh tidak mau bantu sama sekali, kayak biar apa sih gitu, uang kamu itu nggak bakalan habis kalau misalnya kamu sering sedekah ke orang-orang, ya kan. Percaya deh sama aku, emang uangnya untuk apa gitu, disimpan aja. Aku tahu keluarga kamu banyak, tapi mereka minta itu cuma ya mungkin ya 5.000 udah mereka nganggap itu udah spesial banget, kayak ibaratnya dikasih 100.000 dari mereka gitu. Dan itu tujuan saya, pengen jadi content creator, pengen banyak uang, pengen ngebantu orang-orang di sekitar saya sebanyak mungkin. Dan ya gitulah, kayak mungkin dalam perjalanan proses itu tidak mudah, ya kan. Bukan tidak mungkin, emang benar. Tapi bukan berarti kita selalu beranggapan bahwa itu adalah suatu rintangan yang alami buat kita. Tapi aku malah sebaliknya, nantang rasa takut itu, rasa kegagalan itu, karena aku mendengar dari beberapa motivator kesuksesan itu tidak akan terjadi kecuali pernah mengalami kegagalan. Ya, betul. Orang-orang sukses terdahulu itu pasti pernah merasakan kegagalan. Contohnya seperti apa namanya ini, Nicholas Tesla, ya kan. Nikola Tesla, nah itu dia kan dulu beberapa kali ditolak, ya kan, eksperimennya dia itu. Mungkin seperti itulah ceritanya, ya kan. Dia beberapa kali ditolak, itu kegagalan mulu, beberapa ratus itu ya ditolak. Tetapi dia coba, dan terus dia mencobanya sampai 100 kali, dan akhirnya dia diterima, dan
Singkat ceritanya, karyanya dia, terus semua penemuannya dia diterima, walaupun ada beberapa yang disembunyikan ya. Dan ya begitu aja dah. Aku nggak bakalan takut dengan kegagalan, mungkin agak sedikit depresi nanti, tapi akan kuhadapi semuanya. Aku janji, karena aku tahu aku adalah anak yang pasti bisa. Aku pasti bisa mengejar cita-citaku, mengejar semua impian aku. Aku yakin itu. Dan ya, kami kemarin itu habis beli eh, mikrofon wireless dan juga gimbal, karena temen aku katanya gini, dia tuh pengennya peralatan yang terlebih dahulu, kemudian dia pede banget. Nah setelah ada gimbalnya itu dia udah ngerasa pede banget ya kan. Dan termasuk lagi kita udah beli mikrofon wirelessnya, jadi kayak kita nge-interview orang, nanya-nanyain orang itu nggak pakai HP lagi buat ngerekam atau ngerekod suaranya dia biar jelas gitu. Akan tetapi ada langsung mikrofon wireless yang dicolok ke HP terus langsung nyambung gitu. Kita arahin mikrofonnya dia ya kan, ke arahnya dia. Jadi dia tinggal ngomong dan suaranya dia itu terdengar dengan jelas. Dan alhamdulillah itu udah kita beli, itu sekitaran 1 juta lebih. Itu adalah modal pertama kita buat menggrab value kita dalam pembuatan konten-konten kita ke depannya. Dan aku harap ya ini benar-benar adalah langkah awal kita berproses menjadi lebih baik. Aku harap itu ya seperti itu. Catatan ini, video ini juga akan menjadi bukti ke depannya bahwa ini adalah janji seumur hidup aku buat menjadi orang yang sukses buat ke depannya. Apa sih? Buat kamu juga yang punya mimpi dan juga punya cita-cita yang sangat besar, semuanya itu mungkin kalian beranggapan tidak mungkin, aku aja kayak gini. Hey, sadar, tidak ada yang tidak mungkin selagi kita mau berusaha. Ketika kamu sudah melakukan metode yang sama, kemudian hasilnya juga yang sama dan tidak sesuai dengan ekspektasi, dan kamu lakuin lagi dan berharap dengan metode yang sama itu dengan hasil yang berbeda, jangan harap akan berbeda hasilnya. Coba dah ubah metodenya, ubah bagaimana kamu menghadapinya. Insya Allah pasti hasilnya akan berbeda. Percaya sama aku. Karena metode itu yang aku terapin dalam kehidupan aku, walaupun nggak mempan sama sekali dengan secara berskala dengan besar ya. Tapi aku percaya bahwa setelah aku memanfaatkan metode itu, ada beberapa dalam nilai kehidupan aku itu ada yang berbeda sedikit demi sedikit. Kemudian sedikit demi sedikit itu akan menjadi bukit yang sangat besar. Aku yakin itu. Dan kamu pasti bisa juga. Oke? Terima kasih. Mungkin itu saja video yang pengen saya sampaikan. Terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah menonton video saya kali ini. Dan terutama ke diri saya sendiri, berjanjilah bahwa kamu pasti bisa. Oke? Sampai ketemu di lain video. Dadah.